Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kemalia, siswa SMA Negeri 3 Tebo, kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Makna hukum sendiri merupakan semua peraturan yang ditunjukkan bagi manusia untuk mengatur tingkah lakunya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut KBBI, hukum merupakan peraturan atau adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa hukum itu merupakan tata tertib, aturan, dan kaidah hidup bagi masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi, untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum meliputi banyak aspek dan bentuk. Meski merumuskan pengertian hukum sangatlah sulit, ada beberapa unsur yang terdapat di dalam hukum, yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, di mana perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum yang berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Jadi hukum bisa memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, terhadap orang yang tidak menaati hukum, maka orang tersebut akan diberikan sanksi yang tegas. Maka dari itu, suatu ketentuan hukum memiliki beberapa tugas, yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan dalam masyarakat, menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang semena-mena di dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang A, berdasarkan sumbernya, hukum digolongkan sebagai yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibedakan lagi menjadi hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional atau disebut traktat. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja atau para anggotanya. Berdasarkan bentuknya, hukum dikelompokkan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibedakan lagi atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya kupidana, kuperdata, dan kudagang. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, hingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup diyakini oleh warga, masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ius constitutum, atau biasa disebut hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar
Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ius constituentum atau yang disebut hukum negatif, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang atau RUU. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi lagi menjadi hukum material, hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, yang pertama hukum yang maksa. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang memungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan ab instanto, pewaris berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau yang disebut testamen. Berdasarkan wujudnya, yang pertama hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Berdasarkan isinya, yang pertama hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administrasi, dan hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, contohnya hukum tentang jual beli, hukum piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Apa sih tujuan hukum? Secara umum, tujuan hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Para ahli hukum juga punya beberapa pendapat terkait definisi tujuan hukum. Menurut Subekti dalam buku Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Menurut L.J. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum mengendaki perdamaian. Menurut Geni, tujuan hukum semata-mata untuk menyampai keadilan dan kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Tahukah kamu pengertian tata hukum? Pengertian tata hukum Indonesia menurut Ishat adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu saling berhubungan dan saling menentukan. Keterhubungan antara aturan-aturan tersebut dibuktikan Ishat dengan gambaran. Yang pertama, hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain. Sebab hukum pidana tidak akan dapat ditetapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti, jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris, agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Perlu dibuatnya peraturannya.